Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat sangat mulia dalam Islam. Oleh sebab itu, setiap anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu, maka Allah akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti telah berbakti pula kepada Allah dan Rasul-Nya. Berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita semua belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Pemuda ini merupakan seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mari sama-sama kita bangun channel ini supaya bisa terus menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tak pernah dikenal. Namun ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga sebegitu istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikutip dari buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit, Kekasih Tuhan Semesta Alam, karya Muhammad Pandestra, Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada satu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, Uwais tak bisa menemui Rasulullah sebab sedang di medan perang. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah yang ketika itu ada di rumah. Tak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu yang tak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Makkah
untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuknya itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah dengan Umar dan Ali, Uwais wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran, sebab banyak orang berebut untuk memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya Uwais. Wallahu a'lam bishawab.